Hai guys, selamat datang kembali di MVT 21. Sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin mau minta maaf kalau video kali ini kualitasnya kurang bagus karena Mimin cuma nemu yang ini. Semoga di kalian masih bisa dinikmati untuk ditonton. Film ini keluaran tahun lama yaitu 2006 yang berjudul APT dari Korea Selatan. Tapi bacanya APT gitu sih kalau nggak salah. Kali ini pembahasannya tentang apartemen Fortune yang kerap kali terjadi pembunuhan misterius pada jam yang sama pula. Cerita ini diadaptasi dari komik oleh Kang Ful. So, apakah kalian penasaran? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. 왜야? 팀장. 안 추워? Dikisahkan ada seorang karyawan departemen di sebuah toko fashion yang bernama Sejin. Sejin ini tinggal sendirian di apartemen gedung tinggi yang terletak di Korea Selatan. Suatu hari saat ia hendak berangkat kerja, Sejin melihat bahwa lampu di jendela-jendela gedung seberang menyala lebih awal secara misterius dan berkedip pada pukul 9,56 tepat. Tapi, dia tidak terlalu menghiraukan dan tetap berangkat kerja seperti biasanya. Sesampainya di kantor, dia harus menghadapi marahan bosnya karena Sejin merubah konsep fashion tema Natal yang padahal konsep itu sudah disetujui sebelumnya. Singkat cerita, karena Sejin tadi nggak bawa mobil because mobilnya terjebak di parkiran apartemen, terpaksa Sejin harus menggunakan kereta umum saat pulang. Entah kenapa, suasana stasiun kereta hari itu sangat sepi sekali, bener-bener gak ada siapapun selain Sejin. Sampai tak lama setelahnya, dia diikuti oleh wanita yang berpakaian serba merah, bahkan sampai warna tasnya juga merah. Si teteh gak jelas ini terus-terusan mengikuti Sejin sampai di ruang tunggu kereta. Tiba-tiba, si teteh sudah duduk di belakang. Beberapa detik setelahnya, mbaknya malah nangis. Sejin hanya diam karena gak tahu harus ngapain. Kagetlah Sejin karena melihat wanita itu tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Terus dia mengatakan, "Tidakkah kamu merasa kesepian?" Beberapa menit setelahnya, kereta datang. Teteh ini langsung menarik tangan Sejin untuk melakukan bunuh diri bersama. Tapi Sejin sekuat tenaga berusaha bertahan dan menolak. Sampai tak sengaja, ia melepaskan tangan tetehnya dan si teteh meninggal dunia saat itu juga. Dari kejadian itu, Sejin diinterogasi dan mukanya kelihatan shock banget. Udah kerja dimarahin bos, pulangnya harus kayak begini ya kan, capeknya double-double. Tapi untungnya dia nggak dinyatakan bersalah. Hingga keesokan harinya dia memutuskan libur dulu kerjanya dan istirahat di rumah. BTW, Sejin punya kebiasaan lari-lari pagi biar sehat. Pas balik ke apartemen, tetangganya udah pada heboh karena ada salah satu penghuni apartemen Fortune yang meninggal dunia karena bunuh diri. Long short story, Sejin masih memutuskan cuti dari kerjaan. Seperti biasa, dia lari-lari pagi setiap hari biar sehat. Gak sengaja dia malah ketemu sama perempuan berkursi roda bernama Yuyon. Gak jauh beda dari mbak-mbak yang pakai baju warna merah kemarin. Yuyon juga mengatakan, "Apakah kamu kesepian? Sepertinya kamu tinggal sendirian." Yuyon sengaja memberikan mainan Rubiknya pada Sejin untuk menemani hari-hari sepinya. Yuyon sedikit cerita kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena Yuyon gak punya siapa-siapa lagi nih, dia dirawat bergilir oleh penghuni apartemen Fortune. Tak lama setelahnya, seorang nenek datang menjemput Yuyon, kemudian mereka pun pergi. Pada malam harinya, Sejin menghibur diri dengan melihat tetangga apartemennya bahagia di dalam rumah. Pandangannya kemudian fokus pada Yuyon yang duduk terpaku di kursi. Kemudian, seorang nenek datang dan menyuapinya makanan. Tak lama setelahnya, si nenek menutup tirai. Dalam keadaan tirai tertutup, nenek memaksanya terus-terusan makan. Bahkan ketika Yuyon mengatakan kalau dirinya sudah kenyang. Intinya dia mendapat perlakuan kasar dari si nenek. Sampai beberapa menit setelahnya lampu berkedip dan semua penghuni yang ada di dalamnya seperti terhipnotis, kemudian mematikan lampu. Dari kejadian ini ada salah satu bapak-bapak dengan sukarela bunuh diri lompat dari balkon apartemen. Dari kejadian jenggal itu, Sejin kemudian membuat tabel ilustrasi apartemen yang mengindikasikan terjadi pemadaman lampu di sekitar jam 10 kurang dan insiden bunuh diri terjadi. Saking penasarannya, Sejin juga mengatur alarm jam tepat pada pukul 9,56 malam untuk memastikan apakah di jam segitu bakal ada insiden seperti ini lagi. Karena Sejin masih terus-terusan penasaran, ia melaporkan insiden jenggal itu ke kantor polisi.
Namun tanggapan salah satu polisi hanya, kasus ini sudah ditutup, itu hanyalah insiden bunuh diri biasa. Tapi polisi lainnya yang kita panggil saja dengan Adi biar gampang mengatakan kalau anehnya insiden bunuh diri itu tidak didasari motif atau tujuan yang jelas. Sehingga Sejin kemudian menjelaskan kalau apartemen itu sering terjadi pemadaman lampu serentak pukul 9,56 dan esoknya ditemukan korban meninggal bunuh diri. Tapi pas Sejin menjelaskan hal itu nggak ada yang mau percaya padanya. Singkat cerita, malam hari Sejin terbangun karena alarm yang ia pasang. Ia langsung melihat ke apartemen seberang bahwa Yuyon gak ada di kursinya dalam keadaan tirai yang masih terbuka. Beberapa detik setelahnya, Yuyon malah berjalan ngelesot dan duduk kembali di kursinya sambil menatap Sejin. Keesokan harinya, Sejin memberitahu Yuyon untuk jangan mematikan lampu pada jam 9,56 malam. Tapi anehnya, coba perhatikan di bagian belakang seperti ada seseorang yang sedang bersembunyi. Dan anehnya lagi, Yuyon gak berani buka pintu apartemen lebar-lebar. Kemudian Shin akan fokus pada Yuyon, dia berada di dalam apartemen dengan seorang lelaki yang mengaku kesepian. Dan setelahnya si laki-laki ini melakukan pelecehan pada Yuyon. Yuyon hanya diam dan menangis. Setelah selesai dengan Yuyon, cowok ini balik ke kamar apartemennya yang terletak di nomor 1005. Di perjalanan pulangnya, dia diteror oleh wanita berambut panjang menggunakan gaun merah. Bahkan dia dimanipulasi penglihatannya memasuki kamar yang salah dan hanya mondar-mandir ketakutan. Anehnya, peristiwa ini bertepatan pukul 9,56 berbarengan dengan pemadaman serentak. Sejin yang berusaha menyelamatkan penghuni apartemen Fortune dari pemadaman aneh ini cepat-cepat pergi naik lift untuk menemui Yuyon dan memberitahu seluruh penghuni apartemen Fortune untuk jangan memadamkan lampu. Sayangnya dia malah harus melihat mayat si cowok tadi mati jatuh dari lift secara mengenaskan. Dari sini kita mulai sedikit bingung, sepertinya seluruh kematian ini ada kaitannya dengan gadis berkursi roda yang bernama Yuyon tadi. Polisi setelahnya datang untuk mengeksekusi mayat cowok yang melakukan pelecehan tadi. Sejin yang merasa geram dengan polisi langsung marah. Andaikan mereka mendengarkan omongan Sejin, pasti nggak akan ada korban bertumbangan lagi. Melihat betapa marahnya Sejin, Pak Adi detektif memberikan kesempatan pada Sejin untuk bekerja sama. Jika Sejin melihat pemadaman serentak lagi di jam yang terus berulang, maka harap melapor pada polisi. Selain itu, Sejin membuat keributan di pagi hari, gembar-gembor pada seluruh penghuni untuk jangan mematikan lampu pada jam 9,56 malam. Padahal sebenarnya para penghuni ini juga nggak sadar kalau jam segitu mereka mematikan lampu. Makanya ketika Sejin teriak-teriak, semua penghuni di situ marah dan melaporkannya pada polisi. Sesampainya di kantor polisi, Sejin diberi peringatan. Intinya Sejin melakukan hal yang salah. Kedua, dia juga gak sopan kalau suka ngintipin tetangganya menggunakan teropong. Sebenarnya niatnya baik, tapi Sejin terlalu ikut campur dan terlalu masuk ke dalam yang hal itu juga memperibet hidupnya sendiri. Malamnya saat perjalanan pulang, Sejin bertemu dengan anak sekolah yang bernama, sebut saja Melati biar gampang. Melati meminta maaf karena telah melaporkan Sejin pada polisi karena dia nggak suka kalau Sejin mengintip tetangganya menggunakan teropong. Sejin memaklumi hal itu dan dia juga minta maaf. Dan kemudian dia juga mengatakan, aku hanya merasa kalau apartemen akhir-akhir ini sedikit aneh dengan segala kejadian tragisnya. Gak hanya Sejin, Melati pun juga merasakan hal yang sama. Karena sudah lumayan akrab, Sejin mengajak Melati ke apartemennya untuk sekedar minum hot coklat dan sebagai teman supaya dia gak kesepian. Sejin adalah wanita independen yang sangat kesepian. Saking kesepiannya, Melati adalah tamu pertamanya di apartemen itu. Parah banget. Menjawab pertanyaan Melati kenapa Sejin gak punya pacar atau doi, Sejin menjawab dengan kalimat yang relate bagi kaum kesepian yang lebih mengutamakan karir daripada cinta. Begini bunyinya, pada umur segini kamu akan sengsara jika dilukai atau melukai. Jadi kamu hidup hanya untuk bekerja, tapi itu juga tidak begitu mudah. Gak bisa lama-lama, Melati pun akhirnya pulang dan tak lupa Sejin mengatakan jangan matikan lampumu sebelum jam 10 malam. Itu terus bosan lama-lama. Singkat cerita, sesampainya di rumah sambil memainkan permainan Rubik yang diberikan Sejin barusan, tiba-tiba dia melihat penampakan hantu berbaju merah sedang berjalan dan menghantuinya. Melati hanya bersembunyi di balik selimut sambil ketakutan.
Kemudian scene beralih ke Yuyeon yang sedang dirawat oleh wanita parubaya. Wanita ini memberikannya obat untuk diminum, tapi dengan cara yang kasar dan terkesan gak ikhlas. Dan parahnya lagi, si Ajuma ini memberikan obat dengan dosis tinggi pada Yuyeon. Dari sini kita kembali melihat ada seseorang menggunakan baju warna merah melihat kejadian itu di balik almari tempatnya bersembunyi. Selang beberapa waktu setelahnya, Ajuma kesurupan di tengah malam sampai menyerang suaminya sendiri dan ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan di keesokan harinya. Segalanya semakin rumit, detektif mengumpulkan strategi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka mulai mengumpulkan data-data penghuni apartemen Fortune, baik penghuni lama, penghuni yang sudah minggat maupun penghuni baru. Scene beralih ke Sejin yang baru saja pulang entah dari mana dengan mengendarai mobil. Dia kaget banget melihat kursi roda yang sudah terbengkalai patah jadi rongsokan. Sejin pikir Yuyeon meninggal atau kenapa, tapi untungnya dia masih melihat Yuyeon di parkiran dan kemudian mengajaknya jalan-jalan di pantai. Karena Yuyeon gak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Mereka di sana curhat mengenai masa lalu mereka, Yuyeon dengan orang tuanya yang kecelakaan, Sejin dengan pengalaman tragis bertemu dengan gadis berbaju merah di stasiun kereta api. Setelah balik dari pantai dan pulang ke apartemen masing-masing, Sejin gak sengaja melihat Yuyeon diperlakukan dengan kasar dengan Ajuma yang beda lagi. Ajuma ini menyeret Yuyeon dan memandikannya dengan sadis sampai Yuyeon kesakitan. Melihat betapa kasarnya tante ini, Sejin hendak menemui Yuyeon. Di perjalanan Sejin berpapasan dengan Ajuma dan menanyakan kenapa dia melakukan hal kasar pada Yuyeon. Ajuma ini ketakutan setengah mati dan kabur. Setelah berhasil sembunyi dari kejaran Sejin, dia diteror dan diperlakukan sama dengan apa yang dia lakukan pada Yuyeon sebelumnya. Keesokan harinya, Ajuma ditemukan tewas dengan keadaan yang mengenaskan. 누가 들어오는 적은 없고요. 사망 추정 시간은 9시. Kebetulan Melati pada malam harinya main ke apartemen Sejin. Sebelumnya dia berinisiatif merekam kegiatannya di malam hari sampai pas pukul 9,56. Di rekaman ini terlihat ada sesuatu yang janggal. Melihat hal itu, Sejin langsung menelpon detektif dan mereka pun saling bekerja sama. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Detektif mendapatkan panggilan untuk segera balik ke kantor polisi. Salah satu rekannya mengatakan kalau setiap korban memiliki kunci yang sama. Kemungkinan kunci itu digandakan. Sehingga sang detektif mencoba membuka satu persatu pintu apartemen untuk menemukan mana yang cocok dengan kunci itu. Setelah sekian lama, akhirnya detektif berhasil menemukan kamar yang sesuai dengan kunci itu. Tapi tiba-tiba detektif mendapatkan serangan dari seorang lelaki berambut panjang dan sedikit idiot. Dia adalah penghuni apartemen 704 yang baru pindah tahun lalu dan selalu mengurung diri. Tanpa berlama-lama, detektif langsung membawanya ke kantor polisi untuk melakukan penyelidikan. Saat ditanya mengenai kunci yang sama pada setiap korban dan gaun merah yang ada pada dirinya, laki-laki ini malah kejang-kejang ketakutan. Dokter mengatakan kalau pria ini menderita penyakit hikikomori, penyakit kelainan mental dan tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat lain. Lalu si dokter juga menambahkan kalau biasanya yang punya penyakit ini nggak pernah ada kasus membunuh. Baru kali ini dia tahu kalau hikikomori bisa membunuh. Scene kemudian beralih ke Sejin dan Melati yang masih sibuk dengan penyelidikannya. Melati mengembalikan permainan Rubik itu pada Sejin karena menurutnya terlalu susah untuk dipecahkan. Sejin hanya diam membawa Rubik itu sambil memandang gambar ilustrasi yang ia buat. Seketika dia menyadari kalau angka yang ada pada Rubik itu sama persis dengan angka kamar matinya korban. Anehnya nggak ada yang mati di kamar nomor 1203, padahal di Rubik ada nomor itu. Sejin hatinya merasa teriris dan kaget saat mendengarkan Melati membaca berita soal gadis bernama Yuyeon, di mana Yuyeon hidup sendirian di apartemen. Orang tuanya meninggal pada malam musim gugur karena dia tidak bisa berjalan dan menggunakan kursi roda. Akhirnya tetangganya bergantian merawatnya. Makanya kunci sampai digandakan. Karena kesal dan dendam dengan perlakuan tetangganya, Yuyeon bunuh diri pada malam Natal. Jadi sebenarnya Yuyeon sudah mati. Yang Sejin lihat selama ini adalah hantu.
Selanjutnya, setelah diadakan pemeriksaan pada baju laki-laki itu, ditemukanlah DNA lain milik Yuyeon pada baju warna merah itu. Detektif itu menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Desember ada insiden bunuh diri di kamar 704 apartemen Fortune. Jadi baju itu memang milik Yuyeon yang mungkin belum dibersihkan. Polisi menanyakan baju itu kepada si laki-laki ini. Mulailah dia bercerita tentang awal mulanya pindah ke kamar 704. Dia seperti merasakan mimpi dan masuk ke dalam kehidupan kelam Yuyeon. Awalnya memang cuma mimpi, tapi seiring berjalannya waktu, mimpinya terasa sangat nyata. Hal itu membuat laki-laki ini takut dan secara tak sadar, sedikit demi sedikit dia berubah menjadi Yuyeon. Maksudnya di sini tuh sepertinya arwah Yuyeon menggunakan tubuh si cowok ini untuk membalaskan dendamnya. Mendengarkan pengakuan dari si cowok ini, polisi nggak langsung percaya. Dia terus mendesak cowok ini buat ngaku. Karena shock, cowok ini berteriak gak ingin balik ke kamar itu lagi dan langsung bunuh diri saat itu juga. Cuaca di luar tampak sedang hujan, karena Sejin penasaran pada kamar 1203 yang dimana nomor itu tertulis di rubik, tapi nggak ada kabar orang meninggal di kamar itu. Dengan segala keberanian, ia masuk ke dalam dan menemukan mayat si nenek mati dengan mulut penuh makanan. Lucunya, Sejin menemukan teka-teki kunci pada mulutnya. Kunci itu mengarah pada kamar dengan nomor 704. Yap, kamarnya Yuyeon semasa hidup. Di sini Sejin masih berani-beraninya masuk yang padahal sudah jelas bakal creepy banget. Sejin mulai menduduki kursi goyang itu dan dirinya langsung dibawa masuk pada masa lalu Yuyeon. Mulai dari pertama kalinya dia datang ke apartemen, orang tuanya kecelakaan dan meninggal dunia, dari matinya kedua orang tua Yuyeon. Tetangganya sangat kasihan dengan Yuyeon dan bergantian merawatnya. Awalnya perlakuan mereka sangat baik, sampai-sampai nih apartemen itu mendapat penghargaan karena keikhlasannya merawat gadis disabilitas. Tapi entah kenapa seiring bertambahnya masa, perlakuan mereka semakin jahat, sadis dan gak karu-karuan pada Yuyeon. Mulai dari dipaksa makan sebanyak-banyaknya padahal sudah kenyang, dicekokin obat dengan dosis tinggi, diperkosa oleh anaknya Ajuma dan ditampar padahal yang salah adalah anaknya, serta berbagai perlakuan kasar lainnya yang tidak bisa disebutkan. Karena muak dengan segala bentuk kekerasan yang ia terima, di malam Natal yang diselimuti hujan, tak ada yang mendengarkan teriakan Yuyeon yang minta tolong karena semua orang sibuk dengan keluarga mereka masing-masing, sibuk bersenang-senang tanpa menghiraukan Yuyeon sama sekali. Karena benci, marah, dan merasa nggak berguna, Yuyeon memutuskan bunuh diri pada malam itu dengan menggores nadinya sendiri. Kebetulan karena dirinya menggunakan baju warna putih, karena emang Yuyeon ini sering banget pakai baju warna putih, kayak setiap hari tuh dia pakai baju warna putih gitu. Darah yang berkucuran seiring bertambahnya menit langsung mewarnai outfit putihnya menjadi merah tepat pada pukul 9,56 malam. Setelah masuk ke dalam mimpi, Sejin terbangun dari mimpi dan berniat untuk pergi. Yuyeon tiba-tiba datang dengan mukanya yang sangat seram sampai membuat Sejin takut. Melihat Sejin yang ketakutan, Yuyeon marah dan terus-terusan meneror Sejin. Sampai tibalah Sejin di atap gedung apartemen, Yuyeon menerornya karena menganggap Sejin juga takut padanya dan akan meninggalkannya juga seperti yang lain. Tak lama setelahnya, Sejin jatuh dari tingginya gedung dan meninggal dunia. Dua bulan berlalu, tampaknya detektif Adi pindah ke apartemen Fortune. Melati meragukan apakah benar semuanya sudah berakhir, hingga tiba-tiba Melati melihat penampakan Sejin berada di jendela apartemennya, dan kita sedikit diperlihatkan teror-teror akhir sebagaimana nampaknya hantu itu mulai berjalan menghantui, tepat pada pukul 9,56 malam. Kemudian film pun tamat.
appetite. Don't leave me here high and dry.